Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au madzaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita sanjungkan, kita ucapkan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidaklah terhingga, baik nikmat iman, nikmat Islam. Tapi nikmat yang paling besar yang pernah Allah turunkan ke alam dunia adalah nikmat dilahirkannya bagi dalam mustana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu rahmat, itu adalah suatu nikmat yang pernah Allah turunkan ke alam dunia yang sangat luar biasa. Karena adanya beliaulah ada yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke wastana alam, baginda alam, wastana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya beliaulah kita bisa merasakan semua nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang lain-lain. Karena itu adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang. Ya ayuhal pemirsa, bahwa sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang dikhususkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal satu kali kebagusan itu dibalasnya berlipat-lipat ganda. Adapun di bulan Rajab, di bulan Ruah itu sama dilipat gandakan, tetapi dengan dibandingkan dengan bulan suci Ramadan, satu kebaikan itu dilipat gandakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itulah mari kita bersama-sama melakukan amal soleh, baik bersama tetangga, bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama sanak saudara. Karena datangnya bulan suci Ramadan ini hanyalah setahun sekali, yang mana bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang diturunkannya oleh Allah, nyata ayat yang diturunkannya oleh Allah itu Al-Quranul Karim, yang mana tadi ayat yang telah saya sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wal makna wallahu alam bimuradi bidzalik. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang mana Allah menurunkan dalam bulan ini Al-Qur'an, nyata Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Apa tujuannya Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an? Unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkannya Al-Qur'an ke alam dunia hudan linnas, untuk menuduhkan umat-umat manusia, untuk memberi petunjuk kepada umat-umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalam kitab suci Al-Qur'an situ sudah banyak keterangan-keterangan minal huda wal furqan, ayat-ayat tentang petunjuk dan ayat-ayat yang mana perkara yang bagus dan yang mana perkara yang tidak bagus. Jadi pada umat muslim kita tidak bisa menyalahkan Gusti Allah
Kita tidak bisa. Kenapa hidup kita selalu begini? Kenapa hidup kita sengsara? Kenapa hidup kita pusing? Karena kenapa kita tidak bisa menyalahkan kepada pangeran, menyalahkan kepada Allah? Karena Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Oh, kita ini tidak mengerti tentang kitab suci Al-Quran. Allah menurunkan Rasulnya. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan kitab suci Al-Quran oleh Rasulullah. Gimana Pak? Ya sekarang Rasul sudah tiada. Rasul menurunkan kepada siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ada penerusnya para Rasul. Siapa itu? Adalah para alimil ulama. Al-Quran sekarang dibahas oleh para alimil ulama. Sekarang Rasul tidak ada, sekarang yang membahas adalah para alimil ulama. Bila mana kita tidak mengerti tentang Al-Quran, maka kita datangin kepada para ulama. Ulama ini gimana Kiai cara hidup biar berkah, hidup biar sejahtera. Entah oleh Kiai dibahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup orang, petunjuk hidup orang. Bila mana kita hidup ingin benar, hidup ingin sukses, hidup ingin merasa berkah, ingin mendapatkan ridha Allah, maka anutilah hidup kita kepada Al-Quran. Apa yang telah dianjurkan oleh Al-Quran, apa yang telah dilarang oleh Al-Quran, maka kita harus menaati aturan. Karena itu adalah suatu petunjuk bagi umat muslimin wal muslimat, baik dimanapun berada, maupun di alam zahir maupun di alam gaib. Masya Allah, tabarakallah. Ya begitulah, itu adalah salah satu kunci hidup kita, hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini adalah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Sabada hidup di dunia itu adalah hidup alam jaza, yaitu alam pembalasan. Hidup yang sebenarnya hidup oleh Allah itu untuk hamba-hambanya, terutama untuk manusia, itu hidup di alam dunia. Ini hidup yang sebenarnya. Kita mau bagus atau jelek hidup sabada sekarang itu bagaimana sekarang ketika hidup di dunia ini kita benar, maka hidup sesudahnya akan benar. Tegas nama hidup akan selamat. Maka karena itu mumpung kita berada di alam dunia, masih diberi napas oleh Allah, masih diberi penglihatan, masih diberi nikmat, marilah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Coba para hadirin lihatlah, datanglah ke suatu makam, datanglah ke suatu kuburan. Dia bukannya betah di dalam kuburan. Kata siapa aja ada orang yang ngomong, dia mau meninggal kok nggak bangun-bangun lagi, berarti betah. Bukan gitu. Dia nggak bangun lagi karena tidak bisa udah tidak ada hak lagi untuk dia hidup di alam dunia. Dia itu sebenarnya sedih, nangis. Karena kenapa? Karena dia sedih, nyesal hidupnya selama di alam dunia tidak banyak bersujud kepada Allah. Dan sekarang nikmat itu ada pada diri kita semua yang masih hidup. Kita perbaiki ibadah kita, perbanyak sholawat, perbanyak sujud kepada Allah. Apalagi sekarang berada di bulan puasa, berbanyaklah ibadah kepada Allah, berbanyaklah puasa. Karena orang-orang yang sudah meninggal ingin ibadah kepada Allah sekarang sudah tidak bisa lagi. Maka berbahagialah para jamaah semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari jiwa pribadi saya. Bila mana ada kata-kata yang bagus, itu datangnya dari Allah. Fama asobatkum min khairin faminallah, wa ma asobatkum min syarin famin nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.